Selamat pagi semuanya. Hari ini kita mempelajari lanjutan JavaScript yang kedua. Sebelumnya saya bahas kembali apa itu pengertian JavaScript. JavaScript adalah bahasa pemrograman yang bersifat client side, yaitu pengertiannya bahasa pemrograman ini dapat dijalankan hanya dengan menggunakan browser tanpa perlu melakukan koneksi ke server. Kemudian selanjutnya saya kasih lihat contoh mencoba JavaScript yang minggu lalu telah kita coba di kelas teori. Berikutnya adalah penulisan JavaScript bisa dilakukan menggunakan metode eksternal seperti eksternal CSS yang pernah kita pelajarin. Cara penulisannya juga sudah saya berikan: script, type, text, JavaScript. Terus source-nya itu nama file .js.javascript. Di sini kita akan mempelajari satu objek JavaScript yang dasar, yaitu document.write yang fungsinya untuk menampilkan sebuah teks ke dalam browser. Seperti ini, ntar silakan kalian coba dan kalian bisa melihat hasilnya seperti apa. Hasilnya ini adalah akan menampilkan suatu teks yang bertuliskan teks ini dari JavaScript pada halaman HTML yang telah kalian buat. JavaScript itu sama seperti bahasa pemrograman yang lain, C, Java, PHP, dan sebagainya. Oleh karena itu JavaScript juga pasti memiliki variabel. Variabel yang terdapat pada JavaScript memiliki tipe data, yaitu string, integer, float, array, object, dan boolean. Pada JavaScript variabel tidak perlu kita deklarasikan. Jadi saat kita membuat variabel x, var x sama dengan petik abc petik, maka dia akan mengetahui tipe data tersebut secara otomatis bahwa tipe data itu adalah string. Itu contohnya. Ya, ini ada contohnya. Jadi di sini variabel X sama dengan 2015, maka X tersebut akan otomatis bertipe integer. Untuk variabel nama, karena kita menggunakan petik, maka dia akan membaca PH-nya adalah string. Dan di sini kita akan document.write nama, jadi dia akan memanggil isi dari variabel nama tersebut, maka yang akan tercetak adalah PH. Demikianlah pengertian variabel pada JavaScript. Selanjutnya yang kita pelajari adalah operator aritmatik pada JavaScript. Operator aritmatika pada JavaScript yaitu operator yang digunakan untuk melakukan perhitungan matematika. Ini juga standar. Jenis operator plus untuk penjumlahan, contoh 7 plus 3 sama dengan 10. Operator min, deskripsi untuk pengurangan, 9 kurang 1 sama dengan 8. Jenis operator asterik bintang, perkalian 3 kali 5 sama 15. Kemudian pembagian dan modulus, kita menggunakan persen, jadi 6 persen 3 sama dengan 2, 7 persen 3 sama dengan 1. Ini juga masih sederhana dan sudah biasa kalian pelajarin. Operator yang digunakan untuk melakukan pembandingan. Pada JavaScript juga terdapat operator untuk melakukan pembandingan dan penggunaannya sama seperti yang telah pelajarin seperti di bahasa C, yaitu sama dengan kalau kita untuk membandingkan suatu nilai pada variabel tertentu, maka kita menggunakan sama dengan 2 kali. Jika kita untuk mengecek apakah isinya tidak sama, maka kita menggunakan tanda seru dan sama dengan. Untuk mengecek suatu nilai lebih besar dari nilai yang lain, kita menggunakan tanda lebih besar, tanda lebih kecil, tanda lebih besar sama dengan, dan tanda lebih kecil sama dengan, seperti di tabel yang ada di slide. Ini contoh penggunaannya. Operator yang digunakan untuk perhitungan matematika. Saya buat di sini variabel x sama dengan 30, variabel y sama dengan 20. Jika x lebih besar dari y, maka dia akan menampilkan alert x lebih besar dari y. Ini kita untuk melakukan pembandingan. Kemudian ada operator logika. Operator logika yang paling sering digunakan adalah and dan or. Jadi yang di sini kita akan saya bahas sedikit. And itu dimana suatu kondisi pertama dan kondisi keduanya harus bernilai true sama-sama dengan nilai 1. Jadi contoh begini, jika IP syarat untuk
tidak kena DO, maka IPK harus 2,75 ke atas dan SKS harus lebih besar dari 40. Jikalau IPK 3 dan SKS-nya 35, apakah bebas dari DO? Tidak, karena syaratnya harus memenuhi kedua kondisi yang ada. Yang pertama, IPK harus di atas 2,75 dan SKS lebih besar dari 40. Jadi kondisi IPK dan SKS harus sama-sama terpenuhi. Jika salah satu tidak terpenuhi, maka nilai yang dikeluarkan adalah false. Kemudian untuk OR, yaitu hanya salah satu kondisi terpenuhi. Jika nilai sama dengan 60 atau C, maka dia akan lulus. Seperti itu. Jadi hanya salah satu. Tidak perlu dua kondisi terpenuhi. Kemudian kita JavaScript statement conditional. Di sini kita menggunakan if. If ini sintaksnya kondisi, kode yang dijalankan jika benar. Contoh di sini ada script x sama dengan 10. If x sama dengan dibandingkan jika isi x itu adalah 10, maka akan menampilkan hai apa kabar. Jika tidak, selain itu maka tidak menampilkan apa-apa. Di sini if-nya kita lebih dalam lagi, ada if else. Ini kalian juga terbiasa, jika kondisinya benar dia melakukan apa, jika salah kita membuat suatu komen apa sih yang harus mereka lakukan jika salah. Kemudian ada nested if atau if bertingkat. Jadi if yang dijalankan jika kondisinya benar, tetapi jika tidak benar maka akan ke kondisi kedua. Jika kondisi kedua tidak benar maka lanjut kondisi 3, bahkan bisa kondisi seterusnya sampai else terakhir. Ini berdasarkan kasus. Jika kita memiliki banyak option, maka kita dapat menggunakan if, else if, dan else. Seperti ini sepertinya kalian juga sudah sangat menguasai. Selanjutnya kita akan melihat contohnya. Seperti ini, kita pertama kali menginisialisasi variabel x, kemudian kita deklarasikan dengan nilai x itu dengan 75. Selanjutnya kita masuk ke control statement if. Di sini kita akan membandingkan operator logikanya. Jika x lebih besar sama dengan 90, maka dia akan bernilai A. Kemudian dia akan ngecek lagi x lebih besar sama dengan 80 dan operator logiknya N. X kurang dari 90 maka akan bernilai B. Else if x lebih besar sama dengan 70 dan x kurang dari 9 maka akan bernilai C. Dan yang terakhir ada else alert nilainya D. Jadi selain itu akan bernilai D. Selanjutnya kita masuk ke pengulangan. Pengulangan di sini yang akan kita bahas adalah for and while, tapi pada slide kali ini kita akan belajar for terlebih dahulu. For memiliki aturan penulisan seperti berikut. For statement 1, titik koma, statement 2, titik koma, statement 3, kemudian isi dari perintah. Statement 1 itu adalah awal, syarat awal yang akan dipenuhi untuk melakukan eksekusi pertama kali atau untuk melakukan pengertian. Untuk melakukan eksekusi pertama kali maka harus dicek statement awalnya. Kemudian statement 2 ini adalah mendefinisikan kondisi untuk terus melakukan pengulangan. Dan statement 3 dieksekusi setiap kali semua blok yang telah kita buat selesai dilakukan. Contohnya seperti ini variabel A sama dengan 1, variabel B sama dengan 10, for A sama dengan 1 sampai dengan A kurang dari B, A plus document.write A plus tag BR. Jadi sini adalah statement satunya A sama dengan 1. Dia sebelum memulai dia akan mengecek apakah A sama dengan 1. Jika ya, maka dia akan melakukan document.write. Setelah blok document.write ini selesai dilakukan, maka dia akan melakukan A++ penambahan. Kemudian dicek kembali untuk pada statement 2 apakah A kurang dari B. Saat ini A bernilai 2, apakah 2 kurang dari 10? Ya. Jika ya, maka dia akan masuk ke dalam blok lagi document.write, write-nya A, jadi akan dicetak
sekarang cetak nilainya 2. Setelah dia melakukan eksekusi blok, maka dia akan A++, maka A akan bernilai 3. Demikian seterusnya sampai 9. Jadi akan hasilnya akan 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Demikian contoh JavaScript pengulangan for. Selamat belajar semuanya dan selamat pagi. Terima kasih.